A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu yang dicintai Allah. Wah, ya Allah, deg-degan Ntar dulu, tarik nafas dulu boleh ya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih sahabat-sahabat semuanya ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah bisa kesini lagi ya. Hari ini judulnya apa Bu? Tentang bakat. Iya. Ibu teh punya bakat? Apa bakatnya? Ibu kapan tahu bakatnya apa gitu tahu? Umur berapa tahu bakatnya? Udah punya anak, telat amat. Iya, tapi tidak apa-apa. Memang generasi kita kan waktu itu belum banyak temuan-temuan untuk bagaimana mendeteksi bakat kan? Iya. Tapi ada rasa nggak waktu kecil, aku senengnya ini loh. Atau orang sering sebut hobi dulu. Hobi, ya, iya. Baik, hari ini bismillahirrahmanirrahim kita bahas tentang bakat ya. Cuman saya teh nggak tahu kalau sebanyak ini bawa tes wataknya, bakatnya mungkin nggak cukup ya. Tapi nggak apa-apa deh, dipandu aja ya nanti ya. Iya ya, bismillah ya. Ya, baik. Mari kita buka slide-nya ya. Jadi kalau di Quran itu landasannya surat Al-Isra ayat 84. Al-Isra 84. Berapa Bu? 84 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Tapi ada tambahannya dari Allah ya, lanjutannya yang luar biasa. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya, Maha benar Allah dari segala firman-Nya ya. Jadi kalau dibilang sesuai dengan pembawaannya masing-masing, ini setelah diteliti ayat kauliah ini oleh para ilmuwan dengan ayat-ayat penemuan kauniyahnya gitu ya. Ternyata kalau dibilang pembawaannya masing-masing, ini bisa dibahas untuk wataknya dan bisa dibahas untuk bakatnya. Kita sering bahas watak berulang kali ya. Masih ingat Ibu wataknya apa? Watak tidak bisa dirubah ya Bu. Watuk bisa disembuhin. Watak yang nggak bisa dirubah, tapi bisa diukir. Jadi lebih cantik watak itu ya. Bakat juga pembawaannya masing-masing. Dan Allah mengatakan, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Artinya ya, kita nggak usah juga bilangin orang, itu bakatnya jelek banget. Bakat aku dong, gue. Loh. Aduh. Enak juga ngomong gitu ya. Maklum zaman sekarang. Ya, baik. Dan bakat itu karena memang karunia Allah sudah ada sejak ya kita di dalam rahim ibu. Tuh. Siapa yang pernah USG begini nih rahimnya nih? Belum apa-apa udah terdeteksi pegang gitar. Iya. Bayangin. Jadi memang sudah dari awalnya ada, ya, sudah dari awalnya ada. Tapi ternyata diketahui ya. Jadi kan Allah memang sudah memberikan, Allah yang mencipta. Ilmuwan itu cuman nemuin aja, ya. Jadi ditemukan setiap orang itu bakatnya banyak. Malah dikatakan setiap orang 8 jenis bakatnya. Nah, 8 jenis. Makanya kadang-kadang pas waktu menemukan suatu kerjaan kayaknya, aku cocok banget sama hobi ini. 3 bulan kemudian, aku juga cocok sama hobi ini. Rasa gitu nggak Bu? Ganti-ganti.
Nah, ternyata memang banyak, ya. Di mana sebetulnya program bakat Allah letakkan di tubuh manusia? Tetap di otak, ya, kembali di otak. Nah ini, gambar ini udah sering banget dijejelin ya Bu. Mudah-mudahan ingat ya. Yang penting punya otak Bu. Ya Allah. Otak terbagi 2. Pegang dulu dong. Yang kanan. Yang kiri. Ya, terbagi 2-nya begitu ya. Iya. Nanti belahan kanan juga otak besar ya. Terbagi 4. 4 besar. Karena nanti ada yang kecil. 4 besar. Ya, yang paling depan itu ini sengaja dikasih warna merah, aslinya bukan merah. Ya. Pernah makan otak sapi? Nah, ya kayak gitu dah. Yang depan, yang frontalis di depan, namanya frontalis. Punten, kita kalau nanti belajar otak dan tubuh manusia pakai bahasa Latin, itu kesepakatan internasional ya. Dikasih nama frontalis. Ya, yang nemuin kebetulan orang Latin, frontalis di depan ya. Kemudian yang kuning bagian tengah, coba pegang dulu kepalanya di tengah, persis ubun-ubun, pegang dulu. Iya, dapat Bu. Kirain gak dapat. Sekepalan tangan itu pas di tengah ya, kan ada sebelah kanan kita pegang juga, sebelah kiri kita pegang. Itu yang disebut lobus paritalis. Apa Bu? Ya, nggak apa-apa kan pakai bahasa Latin. Ya supaya lulusan Rumil tuh Masya Allah, selain bahasa Arab dia tahu bahasa Latin, dia tahu. Paritalis inilah di dalamnya neuron sel otak itu berisi watak dan bakat. Emang di situ isinya. Walaupun nanti sel otak yang lain menunjang. Jadi di situ. Jadi kalau ibu mau tahu bakat dan watak ibu, posisinya coba pegang dulu kepalanya. Iya, elus dulu, belai dulu. Sayang dulu ya Allah. Ucapkan syukur dulu ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya punya watak. Yang unik watak Allah simpan di sini, kekuatan plus program kelemahan juga. Ya. Orang yang tipe apa Bu? Pemikir, ada? Masih ingat? Hasratnya selalu melakukan apa-apa yang sempurna. Kekuatannya ada, sudah ada. Juga kelemahannya sudah ada. Kekuatan orang pemikir karena selalu mau melakukan dengan sempurna, maka dia detail, mendalam, ya, teliti, rapi, telaten, ya. Ciri khasnya mikir mulu, apa-apa dipikirin, ya. Bahkan dia bisa berpikir, memikirkan planning kehidupannya, ya, sampai 20 tahun ke depan. Ya Allah. Terus ada watak yang bukan pemikir. Ya Allah, gue mah sehari syukur, sehari lewat syukur. Mikir 20 tahun, ya Allah, kayak kredit rumah. Tapi emang begitu. Pantang tipe pemikir dikasih nasihat, Bu, jangan mikir ya. Pantang tuh. Pantang. Langsung stres. Gimana orang programnya udah ada di situ, ya? Jadi gimana dong Bu Aisyah kasih nasihatnya, Bu? Mikir yang enak-enak aja ya, gitu. Karena memang aslinya pemikir, ya. Jadi watak ada di sini, bakat juga ada di situ, ya. Yuk, next lagi. Lanjut, mana Mbak? Ya, kalau dibilang bakat itu apa sih? Apa sih bakat Bu? Ini punten ya, ini dikasih penjelasan oleh para ahli ya. Maaf teman-teman yang ada di luar mungkin nggak kelihatan, tapi saya bacakan ya. Bakat adalah kemampuan bawaan, tuh kemampuan bawaan. Jadi dari sononya ya, yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus. Jadi bakat itu kemampuan yang masih harus dikembangkan dan dilatih.
supaya nanti bakat ini ya yang menjadi sesuatu yang kita bisa buat kehidupan kita ini. Ya. Kalau seorang ibu mulai belajar tentang bakat, ya, kemudian bisa mendeteksi bakat sendiri dulu, kemudian bisa mendeteksi bakat suaminya, kemudian mendeteksi bakat anaknya, wah itu enak sekali itu. Jadi nanti kalau anak-anak diskusi tentang saya mau ambil sekolah apa ya Bunda, Umi aku cocoknya sekolah apa ya, nah itu kita bahas tentang bakat juga wataknya, ya. Kenapa? Karena ya bakat itu bukan sekedar hobi yang kita lakukan saat ini. Bakat ini juga yang nanti menentukan arah kesenangan apa yang kita mau kerjakan. Ada bahasa sekarang istilahnya passion. Passion itu basicnya bakat. Bu Aisyah gimana ya mau tahu itu passion aku? Gampang. Ibu seneng gak kerjainnya? Ih itu gue banget. Nah itu. Itu berarti passion dan itu berarti didasari oleh bakat. Ya, lanjut. Nah, dan bakat tuh macam-macam. Tadi ada berapa Bu bakat kita? 8. Tapi ditemukan bakat berikutnya yang ada bakat ke-9. Ya. Uniknya bakat ini begini. Ada orang yang bakat utamanya bisa berdiri sendiri. Misalnya bakat musik itu bisa berdiri sendiri. Artinya dia bisa punya pekerjaan menjadi pemusik. Musik itu ya khusus ya, musik. Tapi ada bakat yang dia harus ya sebagai ini tadi ya dasarnya saja untuk di bidang sesuatu ya. Jadi di dalam otak itu nggak ada bakat arsitek, nggak ada. Bakat insinyur nggak ada. Tapi bakat pemusik memang ada memang. Tapi dia bakatnya insinyur nggak ada. Dia bakatnya arsitek nggak ada. Tapi dia bisa menjadi profesi arsitek karena ada bakat yang disebut visual spasial atau spasial visual. Itu. Apa sih visual spasial? Nanti kita jelaskan. Tetapi orang yang punya bakat spasial visual yang ada di sini itu, ya, itu biasanya orang-orang yang pandai melihat ruang, pandai mengukur ruang, ya. Nah, itu nanti adalah kemampuan yang nanti bisa dia pakai untuk misalnya, saya mau ambil sekolah arsitek, itu bisa. Saya mau ambil desain, itu bisa. Atau saya mau jadi pilot, itu bisa. Makanya tes untuk jadi pilot, dilihat itu, ada nggak kecerdasan visual spasialnya? Kalau nggak ada, nggak usah diterima. Kenapa? Entar dia nggak bisa lihat awan, dia nggak bisa ukur awan ntar. Pilot nggak punya kecerdasan visual spasial, gimana? Ya, iya. Jadi seperti itu, ya. Ya, nanti kita bahas lagi 8 itu apa aja. Ya, lanjut. Dan bakat baru muncul atau teraktualisasi bila ada kesempatan untuk dikembangkan, ya. Pernah dengar istilah bakatnya terpendam? Itu maksudnya bakatnya udah ada di otak, tapi belum muncul. Kenapa? Nggak ada kesempatan dikembangkan. Ya. Kenapa? Punten, mungkin ada orang yang bakatnya itu namanya kecerdasan kinestetik, seneng olahraga, tapi dia tinggal di daerah yang pantang olahraga, cakep, maka tidak muncul. Kenapa? Nggak ada kesempatan, ya, nggak ada kesempatan. Makanya sekarang sekolah yang bagus adalah sekolah yang juga menyelenggarakan ya kegiatan-kegiatan yang menunjang
ya kesempatan bakat ini. Apa namanya Bu? Ekskul. Nah, kalau intrakurikuler mah kudu diikutin. Mau bakat apa aja harus belajar matematika. Mau bakat apa aja harus belajar sejarah. Mau bakat apa aja harus belajar bahasa Indonesia. Tapi itu nanti intrakurikuler aja, ada anak yang senang matematika. Ada anak yang what? Apa pelajaran yang kamu paling tidak suka? Matematika. Ibu ada? Cepet banget ya. Tapi jangan salah, ada orang senang banget matematika. Ya Allah, I love math. Itu bukan karena dia pintar. Memang ada bakat yang disebut kecerdasan matematis, kecerdasan logis matematis. Emang. Ya. Bu Aisyah, emang yang lain nggak punya kecerdasan matematis? Punya. Namanya juga tadi udah dibilang bakatnya 8. Tetapi bakat 8 itu tidak semuanya dominan. Ya. Saya punya bakat 8. Nomor 1 sampai 8 ada. Tetapi saraf saya, punten Mbak Bibi boleh minta yang neuron lagi. Neuron saya tentang bakat tidak semuanya sama. Misalnya saya punya bakat misalnya matematis ya. Neuron ini, punten, neuron sel otak ini yang ada di otak tengah tadi, ya. Ada 8 di sini. Tapi setiap jenis nggak sama jumlah sarafnya. Orang yang jumlah sarafnya banyak terhadap satu bakat itu namanya bakat dominan. Tapi 8-8-nya ada. Ibu, kalau ibu tanya, Bu Aisyah bisa masak? Bisa. Tapi nggak suka. Nggak jago. Kenapa? Sama ibu. Asik, ada teman. Iya bisa doang. Kenapa? Ternyata sewaktu saya ukur bakat saya, bakat yang untuk masaknya urutan nomor 8. Bisa masak ya Allah. Waktu saya ketemu ibu mertua saya, terus saya lihat beliau juga tidak suka masak. Ya Allah. Barangkali ini yang cocok, makanya saya jodoh. Bukan jodohnya justru sama ibu mertua. Ya gitu. Ya. Siapa suka tanaman? Tanaman? Ada? Siapa suka binatang? Ada? Itu tuh bakat loh Bu. Iya. Saya suka tanaman. Suka doang ngelihatnya. Karena bakat memelihara tanaman saya itu urutan ke-8 tadi itu. Karena tanaman, masak, sama binatang satu jenis, namanya kecerdasan naturalis. Ada di sini. Ada Bu, dikit. Sel otaknya barangkali ya cuma 10.000 doang. Ini kan 100 miliar. Bakat saya apa? Waduh, apa ya? Dulu tuh, dari dulu ya, saya seneng banget kalau ketemu orang banyak ya. Terus kalau ketemu orang itu pantang kalau nggak ngomong-ngomong dulu dikit. Itu tuh saya ya, dari kecil. Pantang tuh ketemu orang cuman, ya pantang banget, dosanya. Pantang banget. Ternyata itu bakat. Namanya kecerdasan interpersonal. Oh Allah. Itu bakat ternyata tuh ya. Jadi Ibu, kalau ada anak kita yang dikit-dikit salaman sama orang. Ada tuh. Masuk masjid ya Allah semuanya disalamin. Itu bakat. Langsung ibu bahagia, ya Allah.
calon bakat public figure. Ini anak saya bakal jadi motivator. Kenapa? Karena hubungan interpersonal nggak semuanya orang ada di kepala. Ada semuanya, tapi nggak semuanya dominan. Ya, ada semuanya. Ada ibu-ibu atau orang juga bilang, saya seneng juga sih ketemu banyak orang. Tapi ya gitu. Mukanya gitu, ya gitu. Berarti kecerdasan interpersonalnya nomor 8 tuh. Udah ketahuan dah. Bu Aisyah, bisa nggak kecerdasan atau bakat yang nomor 8 kita upgrade? Supaya dia naik jadi nomor 1. Bisa. Tapi lama. Kelamaan. Mending yang di-upgrade maksimal itu yang urutan 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Ya? Masa nggak bisa sih Bu Aisyah? Bukan nggak bisa, waktunya. Waktunya. Bu, kecerdasan naturalis saya nomor 8. Itu tadi termasuk masak tuh Bu ya. Ya. Bisa aja sih saya disuruh kursus masak gitu. Karena kecerdasan naturalis nomor 8, nilai masak saya tuh 5,5 sebelum dikursuskan. Tapi pas dikursuskan cuma naik 6. Nah buat apa? Butuh waktu. Udah seminggu 4 kali kursus masak, rasanya begitu doang. Dari 5,5 sampai 6. Saya dulu pernah digangguin sama suami saya dulu. Apa dia bilang? Suami saya kan kalau panggil saya Bu Isa ya. Bu Isa itu kalau dia mau masak, dia bikin proposal dulu. Kenapa? Karena dia tahu saya jago banget bikin proposal. Kenapa? Karena saya senang kegiatan yang karena kecerdasannya masak sayur asam bikin proposal dulu. Kan gitu. Itu. Tapi kecerdasan saya apa sebetulnya? Itu tadi interpersonal. Mending saya dikursuskan apa? Bicara, bukan bicara. Sekolah-sekolah yang ada kaitannya dengan public figure, public speaking dan sebagainya. Saya nggak dikursusin aja, kecerdasan interpersonalnya 8. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi dikursusin. Lewat. Lewatnya apa? Gurunya saya ajarin. Bener. Gitu. Ya, gitu. Sampai sini sepakat dulu. Jadi setiap orang memang 8, tapi akan berbeda. Kenapa? Komposisinya berbeda. 1 sampai 4 beda. Ya, saya sama Bu Yanti pasti 1 sampai 4-nya beda. Saya tahu persis nomor 1-nya Bu Yanti. Pasti kecerdasan musikalis. Keduanya kecerdasan bahasa. Karena ada orang kecerdasan musikalis pertama, kecerdasan keduanya bukan bahasa. Kecerdasan matematis. Dia tidak akan jadi penyanyi. Dia akan menjadi musisi yang bikin lagu yang pakai not balok. Kan perlu kecerdasan matematis itu. Ya. Tapi kalau misalnya kecerdasan musikalisnya pertama, yang keduanya dia bahasa, itu penyanyi. Nyanyi dia. Apalagi kecerdasan ketiganya kinestetik, itu nyanyi ambil joget. Beda kan? Iya. Kalau kecerdasan musikalis pertama, yang kedua matematis, ya, yang ketiga dia intrapersonal. Oh, bakalan dia bikin lagu doang, nggak muncul-muncul. Itulah penulis lagu. Yang ngetop yang bawainnya. Penulisnya kadang suka dilupakan. Kenapa? Karena memang dia nggak mau muncul. Dia punya kecerdasan intrapersonal, bukan intrapersonal. Ke dalam. Dia lebih menyenangi sendiri, kemudian dia mengarang, dia menciptakan,
Dia memahami tentang kehidupan dan dia buat lagu. Tapi karena ada kecerdasan musikalisnya, dia bisa masukkan ke irama-irama. Kemudian kan dia ada kecerdasan matematisnya, dia tahu itu not. Do, abis do ketemu la, itu bisa ya begitu ya? Saya kadang-kadang heran ya, kok bisa begitu ya? Kenapa heran? Ya karena kecerdasan matematis saya nomor 7. Makanya ya kadang-kadang kalau ada orang yang kaitannya dengan hitung-hitungan, waduh saya udah malas banget tuh. Dulu ingat banget pertama kali kawin nikah nih ya, kata suami, tolong semua pengeluaran ditulis ya. Saya tulis Bu, tapi di amplop. Ya. Kalau orang yang senang matematis, punya kecerdasan matematis, itu pantang tulis di amplop. Dia akan tulis di buku. Kalau perlu dia bikin buku apa? Accounting. Saya mah udah syukur tulis di amplop. Tadi juga lupa, ya Allah tadi daging berapa ya? Kira-kira aja dah. Pokoknya ada angka-angkanya, gue laporan tiap bulan. Aduh. Pokoknya kalau disuruh ngitung, disuruh nulis, ya Allah itu menjadi sebuah beban bagi saya. Kenapa? Karena kecerdasan matematisnya nomor 7. Mendingan suruh ngejelasin aja dah. Beli daging di mana? Beli bawang putih di mana yang murah? Ah itu. Mendingan begitu. Jangan nanya angkanya dong. Tapi karena ada, bisa juga. Cuman nggak jago amat istilahnya gitu. Ya, iya. Bu, mau ngetes bakatnya nggak? Ya Allah, cuman cukup nggak ya? Boleh ada yang bantuin? Itu tuh ada boleh agak cepat dibantuin. Ya, yang punya alat tulis keluarkan alat tulis. Ya kalau enggak saya tuntun ya. Ya, saya tuntun. Waduh, nggak nyangka Bu Vera, ini ada berapa? Ada 1000 ya? 1050. Kenapa ada 50-nya juga sih? Ya Allah. Ya, dipercepat. Boleh dibantu? Maunya sih nggak pakai tes, tapi kayaknya nggak enak banget. Aja. Ya nanti boleh bantu untuk di copy ulang. Ya Allah Ibu kayak pembagian sembako. Tenang Bu, cuman kuis doang. Ngintip aja sama temennya 1 berdua ya. Kalau ntar nggak cukup 1 berdua nggak apa-apa. Di samping-sampingnya dah. Ya. Ya kalau nggak ada pulpen pakai pensil alis boleh. Fungsinya sama, nyata juga. Pensil alis lebih runcing. Udah belum? Tunggu ya, tunggu instruksi ya. Tunggu instruksi. Ya kalau yang mau berbagi 1 berdua boleh ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, punten Ibu sayang, begini, tes bakat itu banyak jenisnya, ya. Mulai dari yang sangat sederhana mengisi kuis sampai dengan alat canggih, ya. Alat canggih yang terkini itu fingerprint, ya, fingerprint. Saya yakin Ibu pernah ikuti barangkali atau pernah dengar kabarnya ya. Iya. Itu tercanggih terkini ya, entah apalagi nanti. Tapi ini sederhana. Kuis saja banyak macamnya, ada yang berlembar-lembar. Saya mencari yang sangat simpel dan sangat simpel ini, dan saya ucapkan terima kasih Bapak Adi Gunawan. Terima kasih punya kuis yang simpel. Terima kasih. Ya. Jadi gini ya Bun, kan ini ada pernyataan 1 sampai 32 ya, dengarkan ya. Jadi
untuk memahami profil ya kecerdasan kita masing-masing, tolong jawab kuis di bawah ini dengan memberikan angka pada setiap pernyataan yang menggambarkan diri ibu masing-masing. Ya, begini. Beri angka 5 bila ibu rasa pernyataan itu sangat tepat menggambarkan diri ibu. Jadi beri angka 5 kalau gue banget ini pernyataan. Ya, 5. Berapa, Bu? Dan beri angka 0 kalau pernyataan itu enggak gue banget. Ya, beri pernyataan 0 kalau yang enggak mirip banget. Kalau yang lainnya antara 1 sampai 4 yaitu tadi, ini gue tapi enggak gue banget. Ah itu. Ibu boleh pilih 4 kah, 3 kah? Ya. Tapi ada pernyataan yang gue enggak banget tapi bisa sih. Mungkin itu 1 atau 2. Boleh? Ya, silakan. Sama-sama ya. Ya, buat teman-teman yang di depan barangkali nggak dapat kuis, saya tuntun ya. Pernyataan pertama, buat juga yang di rumah ya, yang sedang mengikuti streaming. Ya, saya sangat suka bekerja dengan objek. Objek itu benda ya. Misalnya senang main bola, jadi harus ada bolanya, ada alatnya gitu. Ya, pernyataan pertama, saya sangat suka bekerja dengan objek. Ibu suka nggak? Kalau suka banget 5 nilainya, kalau enggak 0. Separoh-separoh ya di antara itu 1 sampai 4. Sudah. 2. Saya dapat dengan mudah mengenali arah. Ya, kalau nggak bisa 0, kalau bisa 5. Kadang-kadang ya antara 1 sampai 4, bisanya kadang-kadangnya banyak, kadang-kadang salah apa kadang-kadang benar. Ya, kadang-kadang salah ya 1. Punten nggak kedengeran? Bu? Ya, arah. Saya dengan mengenali arah utara, selatan. Kalau saya mah 0. Keluar aja bingung kanan apa kiri. Keluar toilet mall aja bingung, kadang masuk toilet pria. Nunjuk aja salah. Mas, belok kanan Mas, ya tangannya ke kiri. Makanya 0. Ngerti ya? Iya. Kayaknya rata-rata 0 nih ibu-ibu. Sudah 3. Ya, 3 ya. Saya punya kemampuan untuk membantu menyelesaikan perselisihan di antara kawan saya. Kalau ibu punya, kasih 5. Kalau ibu nggak punya sama sekali, 0. Separoh-separoh ya antara 1 sampai 4. Kalau berhasil, sering berhasil ya 4. Kalau sering nggak berhasilnya 1. Ya, nomor 4 tuh ya. Udah. Maaf, itu nomor 3. Sekarang nomor 4. Saya dapat dengan mudah mengingat kata yang ada dalam sebuah lagu. Yang ingat langsung 5. Yang cuman tahu iramanya 0. Kalau refnya doang 3 tuh. Saya ref ada nadanya dikit lah ya di syairnya 4 barangkali. Ya, boleh. Baik, sekarang yang 5, nomor 5. Saya dapat menjelaskan topik yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah dimengerti. Nah, ada tuh yang kayak gitu tuh. Saya dapat menjelaskan topik yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah dimengerti. Kalau iya 5. Kalau yang ibu nggak bisa menjelaskan 0. Separuh-separuh ya antara 1 sampai 4 ya. 6. Saya selalu mengerjakan sesuatu selangkah demi selangkah. Mengerjakan sesuatu itu selangkah demi selangkah, step by step. Kalau melakukan yang itu 5.
Kalau yang tidak melakukan, ada juga yang nggak step by step, langsung aja sekalian. Ngapain selangkah-selangkah? 10 langkah dong. Kalau yang selangkah-selangkah berarti 5, kalau tidak 0. Ya, di antara itu 1 sampai 4 ya. Baik. 7. Saya mengenali diri saya dengan baik dan mengerti perilaku saya. Kalau ibu kenali diri ibu berarti 5. Saya mengenali diri saya dengan baik dan mengerti perilaku saya. Kalau ibu kenal dengan baik diri ibu 5 tuh. Kalau ibu nggak kenal 0. Kemana aja 0. Saya sih ya kenal-kenal gitu deh. Ya 3 tuh. 8. Saya menyenangi kegiatan yang melibatkan banyak orang. Kalau seneng kegiatan yang banyak orang berarti 5. Tapi kalau ibu lebih seneng sendiri-sendiri ya 0. Kalau kadang-kadang ya itulah antara 1 sampai 4 ya. Itu 8 ya, saya menyenangi kegiatan yang melibatkan banyak orang ya. Untuk Ibu Tisa yang rumahnya di Marunjung bisa tolong keluar dulu karena ada berita dari keluarga ini. Ibu Tisa, Ibu Tisa. untuk yang Ibu Tisa, Mama Kiki, Mama Heru, Jalan Samburi, Maruyung, ada tidak yang hari ini di dalam kajian ini? Tolong ke depan dulu ya, ada berita dari keluarganya seperti itu. Kasih Bu, maaf Bu. Ya baik, terima kasih. Baik, tadi nomor berapa ya? Sekarang 9 ya, nomor 9. Nomornya penting sekali ya. Nomor 9, saya mudah belajar dengan cara mendengarkan ceramah dan diskusi. Kalau ibu mudah belajar dengan cara ceramah dan diskusi berarti 5 itu. Ya. Kalau saya separuh-separuh, saya senang juga membaca. Itu ya antara 1 sampai 4. Kalau nggak bisa sama sekali 0 ya. 10. Saya merasakan perubahan mood saat mendengarkan musik. Ya, gue banget. Itu 5 Bu. 5 tuh kalau gue banget. Kalau yang nggak suka musik ya 0 berarti. Ya. 11. Saya menikmati puzzle, TTS, dan persoalan yang melibatkan logika. Kalau ibu suka 5, ada yang 0. Sama. Saya separuh-separuh. Kalau TTS-nya gampang suka. Nggak usah pakai logika deh. Ya, 11 ya. Sekarang 12. Dalam belajar, grafik, gambar, diagram, flowchart penting bagi saya. Siapa yang belajar senang pakai diagram, grafik? Yang suka 5, 0 yang nggak suka. Yang separuh-separuh antara 1 sampai 4 ya. Ya. Sudah. Sekarang nomor 13. 13 ya. Saya peka terhadap mood dan perasaan orang di sekitar saya. Nah, ini siapa nih? Kalau iya 5. Ya. Kalau nggak peka, orang di sampingnya lapar nggak tahu. 0 tuh. Ya. Itu 11 ya. Maaf 13. Loncat. Udah dibilang yang namanya angka gua nggak bisa. 14. Nomor aja salah. 14. Saya belajar lebih maksimal bila saya dapat bergerak dan mengerjakannya sendiri. Ada tuh ya. Ibu senang tuh. Saya belajar lebih maksimal bila saya dapat bergerak dan mengerjakannya sendiri. Kalau iya 5 Bu.
Kadang-kadang ya di antara 1 sampai 3. Wah, saya mah nggak doyan belajar, senangnya kalau ada yang dampingin, ada yang bawain. Itu 0 berarti, ya. 15. Nah, ini. Saya memelihara atau menyukai hewan atau tanaman. Yang iya 5. Terus terang saya 0. Sama, Bu. Baik. Nomor 16. Saya harus bisa melihat manfaat yang bisa saya dapatkan sebelum saya memulai mempelajari sesuatu. Saya harus bisa melihat manfaat yang bisa saya dapatkan sebelum saya memulai mempelajari sesuatu. Ada ibu yang kayak gitu? Kalau ada 5 berarti. Jadi kalau mau belajar sesuatu, dia nanya dulu, manfaatnya apa nih? Manfaatnya apa nih? Tujuannya apa? Kalau dia tahu baru mau belajar. Ada juga yang nggak begitu, biarin aja, ikutin aja dulu, ntar juga dapat manfaatnya. Ada yang begitu. Nah, kalau yang begitu 0 berarti. Ya, Ibu, isi yang jujur ya, Bu. Tenang aja, ini bukan mendeteksi pintar atau bodoh, bukan. Ini mendeteksi bakat. Jadi mari kita isi dengan jujur, ya. Baik, sekarang nomor berapa? 17. Saya membutuhkan privasi dan ketenangan saat bekerja dan berpikir. Kalau iya 5. Saya mah kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Makanya 3 atau 4 boleh. Ya. Baik, 18. Saya mendengarkan musik. Saya tahu alat musik apa saja yang digunakan. Wih. Yang saya dengar drumnya doang tuh. Tuh tahu tuh drum. Tuh bass. Nah, kalau tahu gitu ya ada nilainya. Kalau nggak 3 ya 4. Ya. Atau 2 barangkali, ya. Kalau nggak tahu sama sekali 0. 19. Saya dapat dengan mudah mengingat dan melihat kembali kejadian yang pernah saya alami. Pernah nggak gitu? Ada nggak ibu yang lagi duduk langsung inget aja tadi pagi ngapain, kemarin ngapain, detail. Kalau yang kayak gitu berarti 5 tuh isinya. Saya mah kadang-kadang. Kalau yang menyenangkan mah inget. Kalau sedih ngapain? Berarti saya 3. Saya kayak gitu, Bu. Baik. 20. Saya suka dan tertarik dengan topik yang berhubungan dengan lingkungan. Tuh. Yang suka 5. Yang separuh-separuh ya antara 1 sampai 4. Yang nggak suka 0. 21. Saya mempunyai perbendaharaan kata yang luas dan mengungkapkan diri dengan baik dengan menggunakan kata-kata tersebut. Saya mempunyai perbendaharaan kata yang luas, ya, dan dapat mengungkapkan diri dengan baik dengan menggunakan kata-kata tersebut. Ini biasanya orang yang jago bahasa ini. Ya, ini bisa 5 nih. Aku 5. Baik, 22. Waduh. Saya suka mencatat. Tahu dong saya isi berapa? Yang pasti bukan 5. Ya. 23. Saya memiliki keseimbangan tubuh yang baik dan menikmati kegiatan fisik. Senang gak ibu jalan, olahraga? Kalau senang 5. Separuh-separuh ya antara 1 sampai 4. Enggak sama sekali 0. 24. Saya mengerti pola dan hubungan yang terdapat dalam pengalaman atau kejadian. Artinya kalau saya punya pengalaman, saya tahu tuh polanya tuh. Oh, ini karena begini, maka jadilah begini. Sebab ini, akibat ini. Ada misal begitu, kalau selalu setiap pengalamannya langsung dapat polanya berarti 5. Kalau yang nggak tahu sama sekali, baru ntar orang yang bilangin sebetulnya hikmah pengalamanmu itu berarti 0.
Separuh-separuh ya antara 1 sampai 4. Makin sering, ya tentunya makin angkanya jumlahnya banyak ya. Ya. Saya 25 ya, 25 sekarang ya. Saya mampu bekerja sama dalam suatu kelompok. Saya mampu bekerja sama dalam suatu kelompok. Kalau iya 5. Ada juga yang orang yang nggak bisa, dia pasti kerja sendiri, yaitu 0 ya. Baik, berikutnya 26. Saya mengerti cara kerja tubuh dan memperhatikan kesehatan saya. Ada Bu? Hafal banget tubuhnya kenapa, harus minum obat apa, dan teratur. Itu 5. Kalau separuh-separuh ya antara 1 sampai 4 ya. 27. Saya tanggap dan jeli, seringkali melihat sesuatu yang terlewatkan oleh orang lain. Jadi ibu jeli nggak? Ada orang nggak lihat tapi ibu lihat. Nah kalau iya 5. Kadang-kadang ya antara 1 sampai 4. Kalau kadang-kadangnya lebih tepat ya kalau nggak 3, 4. Tapi kadang-kadangnya salah ya kalau nggak itu 2 apa 1, malah 0 barangkali ya. Baik, 28. Saya mudah gelisah, misalnya karena harus duduk diam dalam waktu yang lama. Saya mudah gelisah. Kalau enggak berarti, kalau enggak 0. Kalau iya berarti nilai ini 5. Kalau separuh-separuh ya diantara itu ya. Bu Esa, saya gelisah karena kaki kesemutan. Ya itu berarti kalau nggak 3, 4 itu. Ya, baik. 29. Saya suka bekerja atau belajar sendiri, tidak perlu ditemani orang lain. Kalau iya 5 Bu, saya suka nih kan, saya suka bekerja dan belajar sendiri, tidak perlu ditemani orang lain. Suka Bu? Suka banget. 5. Kadang-kadang suka, kadang-kadang senang ditemani. Itu antara 1 sampai 4 tuh isinya ya. Kalau yang wah saya sih nggak suka sendiri, pokoknya saya harus ditemani, berarti 0 tuh ya. Sedikit lagi ya, 3 lagi. Nomor 30. Saya suka musik atau membuat lagu. Kalau iya sampai membuat lagu ya Bu, 5. Saya kadang-kadang aja sih ya, kalau nggak 3, 4. Saya mah nggak suka musik apalagi buat lagu, 0 itu. Nah ini dia nomor 31. Saya suka bekerja dengan angka dan memecahkan soal matematika. Suka Bu? 5 kalau suka. Ibu tahu saya dong apa isinya. Tapi saya 2 loh, nggak 0. Saya suka bekerja dengan angka dan memecahkan soal matematika. Sudah? Baik. Terakhir 32. Saya bisa membaca arah perubahan cuaca berdasarkan kondisi alam. Kalau bisa 5. Saya bisa Bu, tapi sering salah. Makanya saya tulis 2. Mendung, kayaknya mau hujan nih, enggak. Makanya saya tulis 2. Nggak mau 0 lah, nggak bodoh-bodoh amat Bu. Udah tahu mendung, masa nggak tahu? Udah nggak apa-apa, bilang aja oh mendung gitu. Udah. Nah sekarang sudah. Di bawahnya ya. Di bawahnya, setelah Anda memberikan nilai pada semua pernyataan di atas, sekarang pindahkan angka tersebut pada bagian di bawah ini. Mungkin buat teman-teman yang nggak dapat kertas ini ya. Baik, sekarang ya, pertama coba lihat soal pernyataan nomor 5, berapa angkanya di situ? Ya, coba lihat nomor 9, berapa angkanya di situ?
lihat nomor 21 berapa angkanya di situ, dan lihat nomor 22 berapa angkanya di situ. Iya, dan jumlahkan. Lihat pernyataan nomor 5 berapa angkanya. Lihat pernyataan nomor 9 berapa angkanya. Lihat pernyataan nomor 21 berapa angkanya, dan lihat nomor 22 berapa angkanya. Jumlah. Sudah? Empat yang tadi, 4 angka tadi, nomor 5, 9, 21, 22 itu dikategorikan kecerdasan linguistik atau bahasa, ya. Ya, dihitung aja dulu semua ya. Berikutnya untuk yang kecerdasan matematika dan logika, coba lihat pernyataan nomor 6 berapa angkanya, pasang di situ. Pernyataan nomor 11 berapa angkanya, pernyataan nomor 24 dan pernyataan nomor 31. Ya, sudah? Ya, yang ini ya, yang kedua tadi ya, kecerdasan matematika dan logika. Lihat pernyataan nomor 6 berapa jumlahnya, pernyataan nomor 11 berapa jumlahnya, pernyataan nomor 24 berapa jumlahnya, dan pernyataan nomor 31 berapa jumlahnya. Sudah? Nah, nanti jumlah. Visual spasial sekarang, kecerdasan ketiga, visual spasial. Lihat pernyataan nomor 2 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 12 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 13 berapa jumlahnya, dan lihat pernyataan nomor 27. Ini punten buat yang di rumah, maaf saya belum sempat membuat di layar jadi sulit untuk diikuti ya, mohon maaf. Baik, musik, kecerdasan musik. Lihat pernyataan nomor 4 berapa jumlahnya. Masukin aja dulu Bu, nanti belakangan hitungnya ya. Lihat pernyataan nomor 10 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 18 berapa jumlahnya, dan lihat pernyataan nomor 30 berapa jumlahnya. Itu untuk musik. Sekarang kecerdasan interpersonal. Lihat pernyataan nomor 3 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 8 berapa jumlahnya, dan lihat pernyataan nomor 13 berapa jumlahnya, dan lihat pernyataan nomor 25 berapa jumlahnya. Itu interpersonal. Sekarang intrapersonal. Lihat pernyataan nomor 7 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 16 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 17 berapa jumlahnya, dan lihat pernyataan nomor 29 berapa jumlahnya. Dua lagi ya Bu. Kecerdasan kinestetik. Lihat pernyataan nomor 1 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 14 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 23 berapa jumlahnya, dan lihat pernyataan nomor 28 berapa jumlahnya. Terakhir kecerdasan naturalis. Lihat pernyataan nomor 15 berapa jumlahnya. Pernyataan nomor 20 berapa jumlahnya. Pernyataan nomor 26 dan 32. Ya, mangga dihitung. Totalkan skornya, taruh di samping. Kalau sudah semua, lihat adakah angka paling tinggi? Iya. Ada yang sama? Nggak apa-apa. Nah sekarang 88-nya itu coba urutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang sama nggak apa-apa, satu-satu barangkali. Satu-satu. Misalnya sama 3, 1, 1, 1. Ya. Jadi nomor satunya 3.
Berapa paling tinggi apa? Itu ada 20. Iya, interpersonal. Tinggi. Sekarang lihat angkanya ya. Ada yang sama? Ada yang paling tinggi banget, ada yang sama? Nah, itu tulis aja 1, nomor 1. Terus yang satunya lagi nomor 1. Nomor satunya ada 2. Ya sama kan, namanya juga sama. Nggak apa-apa, emang ada yang sama. Ya. Terus nomor 2-nya? Ya. Ada yang paling kecil, Bu? Udah benar tuh. Siapa yang kecerdasan logis matematisnya paling bawah? Nggak usah mendaftarkan pekerjaan menjadi finance. Masa kursus nggak bisa, Bu Aisyah? Bisa, bisa. Cuman nilainya nggak tinggi-tinggi amat. Tapi terpaksa Bu Aisyah nggak ada kerjaan lain. Itulah makanya setiap pulang sakit, badannya berat. Kenapa? Karena memang bukan passionnya. Udah dapat urutannya, Bu? Sekarang lihat yang satu, nomor 1 ada berapa tuh? Hitung, pokoknya 8 itu 4 di atas lah. Ya. Baik. Yang paling dihafal, yang angka paling rendah dulu, apaan tuh? Kecerdasan apa? Minta urutan kecerdasan, 1, 2, 3. Ada? Siapa yang paling bawahnya tadi kecerdasan logis matematis? Nah, sekarang kerjaannya apa, Ibu? Bendahara? Salah, keluar cepetan. Apa Ibu kerjanya sekarang? Misalnya kalau ada kerjaan lain selain ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga semua kecerdasan oke. Itu kerennya ibu rumah tangga ya. Ya. Baik. Udah ada yang kecerdasan matematisnya. Jadi paham kalau disuruh ngitung-ngitung agak susah? Bisa tapi nggak jago. Ya. Iya. Baik. Sekarang siapa yang paling bawahnya kecerdasan naturalis? Wah, makanya masakannya pas-pasan. Iya, Bu. Yang punya kecerdasan naturalis nggak usah bisnis catering. Kalau mau manage aja, suruh cari chef yang kecerdasan naturalisnya nomor 1. Ya, yang kecerdasan naturalisnya paling bawah, nggak usah sok-sokan punya tanaman hidroponik. Paling bulan pertama subur, berikutnya Allahu Akbar. Naturalis. Sama yang punya kecerdasan naturalis paling bawah, nggak usah sok-sokan pelihara kucing Anggora, kucing Persia. Aduh, ya paham, Bu? Pantesan Bu Aisyah, saya sebel banget kalau lihat kucing. Oh, pasti naturalisnya rendah tuh. Ya sudah. Yang kecerdasan kinestetiknya paling bawah. Ada kecerdasan kinestetik paling bawah. Seneng ikut lihat Asian Games kemarin? Ikut-ikutan. Iya, Bu. Tapi orang yang kinestetiknya nggak paling bawah, paling nggak nomor 2 kan nomor 1, ya Allah, Asian Games sudah habis, masih aja searching YouTube-nya. Pertandingan bulu tangkis. Ada yang begitu. Nah, itu kinestetiknya di atas berarti. Ya. Saya
Waktu saya diajak, biarin deh, kadang-kadang ditawarin kan, ayo kita nonton pertandingan basket, gue bayarin. Berapa? 500.000, duitnya aja deh. Kalau kinestetiknya di bawah, ya Bu. Siapa yang kinestetiknya di bawah? Nah, nggak usah belajar tari-tarian. Paling banter taunya poco-poco. Itu aja kanan kiri salah. Mau mere ke kiri, dia ke kanan. Ya Allah. Diajarin. Ya. Ini itu tadi kinestetik. Itu kinestetik ya. Dan biasanya orang yang kinestetiknya paling bawah nggak terlalu suka diajak jalan-jalan jauh. Hiking gitu, ya Allah. Sampai puncak Bromo, ya Allah. Gua lihat di TV aja dah. Ngedoain. Paham ya? Yang kecerdasan linguistiknya paling bawah, ada? Jarang nih. Linguistik jarang paling bawah. Jarang, apalagi perempuan. Nggak cerdas aja 20.000 kata. Apalagi cerdas. Jarang. Linguistik jarang. Buat perempuan ya. Yang paling bawahnya kecerdasan intrapersonal. Ada? Intrapersonal paling bawah. Intra, bukan intra. Intra, paling bawah. Nah, paling bawah dulu. Nggak usah menghayal buat novel. Saya teh mau kayak pengarang buku yang laris. Ibu, kecerdasan intrapersonalnya di bawah. Nggak usah ya. Tapi pengen banget punya buku, minta tolong orang lain. Ada istilahnya namanya ghostwriter ya. Suruh orang yang bikin, lo dengerin ya, gue cerita nih kisah gue, tulisin. Boleh kayak gitu. Tapi yang kalau enggak, saya harus tulis sendiri, 15 tahun gak jadi-jadi. Intrapersonal ya. Siapa yang kecerdasan musikalisnya paling bawah? Ada Bu? Gak usah mimpi punya toko musik, pasti gak dikerjain tuh. Gak mau kan? Ya, iya, karena dia paling bawah. Apa lagi? Siapa yang kecerdasan interpersonalnya paling bawah? Interpersonalnya bawah. Ya, gak usah jadi public relation. Jangan mimpi seperti itu. Kenapa paling bawah dia? Paling bawah. Kecuali PR yang dia buat, ya konsepnya, strateginya, tapi nggak ketemu orang. Nanti yang promokan orang lain yang punya kecerdasan interpersonal. Ya, nah itu sekarang yang paling tinggi ya. Oh tanya, gue banget mana tadi? Gue banget dulu ya. Oh visual. Oh siapa yang kecerdasan visual spasialnya paling bawah? Hah? Oh, nggak usah mimpi jadi desainer. Udah pakai aja baju siapa udah. Nggak kepikiran tuh. Yang visual spasialnya paling bawah nggak kepikiran. Kalau coklat campur biru bagus, nggak kepikiran tuh. Nggak kepikiran. Tapi yang visual spasialnya bagus, dia bisa mikir tuh, ya bisa mikir. Bahkan rumah pojokan aja bisa dibikin cerukan. Ya Allah, cerukan. Ya, orang yang punya visual spasial tinggi itu yang bisa mikir bawah tangga jadi toilet. Nah itu, tuh bisa. Kalau yang visual spasialnya paling bawah, ya udah pokoknya terima aja dah. Udah dikasih rumah bentuknya begitu, nggak usah dikotak-katik. Yang visual spasial paling bawah, nanti bingung sendiri. Ya. Dan nggak usah bermimpi jadi pilot.
Ya, iya visual spasial. Yang paling bawah itu semua ya. Tapi saya bisa sih Bu Aisyah ngatur-ngatur sedikit. Iya memang. Karena ada. Kan ada angkanya kan? Mana tadi yang visual spasial? Ada angkanya. Berapa Bu angkanya? 8 kan ada. Tapi nggak jago-jago amat. Gitu. Orang yang visual spasialnya tinggi, ya, walaupun dia bukan arsitek dan dia bukan fashion design, tapi rumahnya sebulan sekali itu tatanan rumahnya berubah. Tuh, visual spasial tinggi. Iya, ada aja. Dan dia tahu ini bisa ditubah gini, ini bisa berubah begini. Iya, itu bisa. Tapi yang visual spasialnya bawah, ya, saya datang ke rumah itu udah 5 tahun berturut-turut begitu terus. Iya Bu, nggak usah juga berlara diri, nggak usah juga menyalahkan diri bahwa ih saya kok nggak punya taste kesenian sedikit pun, nggak usah. Karena memang kalau mau minta rumahnya dirubah atau diatur, ya boleh minta tolong sama konsultan yang memang sekarang macam-macam kan, atau lihat tutorial. Baru ada ide, oh karena gitu. Sampai sini bisa sepakat Bu? Bahwa kecerdasan 88-nya ada. Hanya ada yang dominan, ada yang paling bawah. Ya. Karena waktu yang terlalu sempit dalam kehidupan, maka ya kita diminta sebisanya yang dominan aja di-upgrade supaya jadi maksimal. Kalau yang untuk di bawah-bawahnya itulah perlu mitra. Itulah perlu kita, oh saya nggak bisa masak, ya sudah ya. Saya telepon aja temen yang bisa masak. Saya pesen aja sama GoFood misalnya, pesen aja sama temen yang bisa masak. Sama temen saya yang bisa masak, nggak bisa promo. Karena kecerdasan bahasanya nggak nomor 1. Kecerdasan interpersonalnya kecil. Bisa masak, temennya dikit. Nggak usah juga di-upgrade kecerdasan interpersonalnya, terlalu lama. Maka berteman saja atau minta tolong sama teman atau keluarga atau siapa yang punya kecerdasan bahasa tinggi dan punya kecerdasan interpersonal tinggi. Bakatnya gitu. Makanya karena kita diminta bisa bermitra, berkolaborasi. Bisa paham ya Bu? Iya. Udah hafal nih 8 kecerdasan. Ya. Ya. Kalau interpersonal ya kita bahas ya. Kecerdasan linguistik itu adalah kecerdasan yang ya tentunya namanya juga linguistik, itu kaitannya dengan bahasa. Ciri khasnya tahu orang kecerdasan bahasa? Iya, pandai bicara, apa yang dibicarakan faham. Ada juga orang yang suka bicara kita nggak paham apa yang dia ngomongin ya, nggak tahu apa. Oleh karena itu sebab maka oleh itu dan setelah itu ya iya. Tapi sekarang bahasa yang aneh-aneh malah lucu ya, sama tren ya. Nah kalau punya anak ibu lihat memang pandai berbahasa ya, coba kursuskan bahasa asing, mumpung masih muda. Bahasa Inggris kah? Tapi anak sekarang maunya apa? Bahasa Korea. Nggak apa-apa juga Bu. Ibu tahu nggak sih anak-anak kenapa suka Korea? Tahu nggak kenapa? Siapa yang anaknya suka Korea? Kenapa Pak? Karena begini, ini anak-anak yang suka Korea sesungguhnya dia suka kedisiplinan. Kenapa? Penyanyi-penyanyi Korea itu dia punya koreografi sama, tepat, dan untuk sama itu harus disiplin. Anak-anak yang Korean pop ini ya itu masuk asrama Bu, masuk asrama dan ditempa kedisiplinan, keteraturan, ya, dan kebersamaan. Apa yang dilihat sama anak kita? Anak kita melihat, ya, etos kerja mereka, kegigihan mereka.
Bahkan anak saya bilang, Bu, itu luar biasa banget deh asramanya. Kenapa nak? Ragil ya. Ada yang sudah 5 bulan di situ nggak kepake, Bu. Kenapa? Gerakannya nggak pernah sama. Dalam hati saya, kemungkinan kecerdasan kinestetiknya rendah itu. Iya. Kalau kecerdasan kinestetiknya bawah, kemudian nyanyi pakai koreografer, itu susah. Apalagi laki-laki. Laki-laki susah, udah otaknya tipis, mau nyanyi, mau joget juga. Kalau dia nggak punya kecerdasan kinestetik di atas, itu susah. Saya nggak tahu tuh waktu mereka terima ini ada nggak? Jadi kalau yang ikut Korea itu, yang penyanyi itu harus kinestetiknya di atas, musikalisnya di atas. Nah itu, karena yang dilihat 1 sampai 4. Ya ini jam berapa ya? Kok udah azan ya? Azan ini? Masya Allah. Azan dulu deh. Udah selesai malah? Nggak dengar tadi? Oh belum. Baik Bu, sekarang udah diurut ya? Udah diurut ya? Ya. Sekarang perhatikan lagi itu yang angka-angka terbesarnya, bener nggak Ibu rasanya seneng banget mengerjakan itu? Ya ini gue banget nih, gue banget. Nah sekarang kombinasikan 4 kecerdasan paling atas itu. Kombinasikan. Mungkin Ibu ada yang sekarang sedang mencari, saya bagusnya kerja apa ya selain sebagai ibu rumah tangga. Nah coba lihat 4 itu. Kalau yang pertamanya naturalis, wah itu jelas Ibu masaklah atau jual tanaman-tanaman lah, atau juallah berbisnislah hal-hal yang kaitannya dengan alam, ya, dengan alam. Misalnya Ibu jual susu kah gitu kan, atau jual obat-obatan herbal-herbal, ya. Ya, ibu pasti senang. Ya. Bu Aisyah kalau menjual itu bakat apa ya? Jual itu bukan bakat. Itu kepepet. Maunya sih nggak menjual, ya Bu. Tapi ya barang atau produk yang kita jual itu ada baiknya sesuai passion, ya. Iya, yang senang visual spasial dan senang mendesain, tentu bagusnya dia menjual hal-hal yang ada kaitannya dengan desain. Ya apakah dia bentuknya kudung kah, baju kah, ya, karena pasti akan ada kaitannya waktu dia mau, walaupun dia bukan yang menjahit tapi dia menggambarnya, ya kayak gitu. Oke. Nah sekarang kalau kecerdasan linguistik tuh bisa jadi apa ya? Yuk gitu-gitu aja ya. Yuk terakhir nih, minta yang menjadi apanya Mbak Wiwi, ayo. Next lagi. Nah, orang yang punya kecerdasan logis matematis itu tertarik dengan karir di bidang akuntansi, betul? Teknologi juga suka dia, yang punya kecerdasan matematis. Ya, hukum juga suka. Mesin, pengacara, analisa, analitik, ilmuwan, biologi, kimia, farmasi, fisika suka tuh. Programmer, komputer suka, dokter, peneliti atau riset, dan pastinya banker. Nanti kalau Ibu
Itu tesnya dibawa aja Bu ya. Sampai rumah Ibu tes semua anak Ibu. Iya Bu. Jadi seorang ibu itu Bu, sepertiga harus seperti dokter, sepertiga harus jadi psikolog, sepertiga jadi guru. Nanti sakit berlanjut baru hubungi dokter beneran. Ibu jadi psikolog dulu ini, bagaimana mau tahu bakat mereka. Kalau mentok baru cari psikolog. Ya. Iya. Baik, lanjut. Kecerdasan linguistik ya. Biasanya tertarik pada karya jurnalisme, senang juga yang berdebat, ya. Iya, karena bicara dia senang bicara, senang juga menulis kalau kecerdasan pertamanya linguistik, kecerdasan keduanya intrapersonal. Nah, itu baru bisa menulis. Ya. Kalau kecerdasan pertamanya linguistik, kecerdasan intrapersonalnya paling bawah, dia nggak bisa nulis. Belajar tapi susah banget. Ya. Dia menyampaikan suatu cerita, wah ini asik kan? Penterjemah, guru atau pengajar, trainer, pengacara, public relation dan marketing tentunya. Kalau marketing kombinasinya apa kira-kira? Kecerdasan linguistik pertama, kecerdasan keduanya apa? Marketing. Interpersonal boleh, kecerdasan ketiganya apa? Logis matematis. Ada orang kecerdasan pertamanya linguistik, kecerdasan keduanya interpersonal, tapi ketiga bukan logis matematis, itu nggak bisa marketing. PR, public relation, dia hanya menjelaskan. Tapi seketika waktu misalnya ada tawar-menawar, negosiasi, yang nggak punya kecerdasan matematis itu langsung patah arang itu biasanya. Terserah bapak deh, mau beli berapa? Kok terserah? Marketing terserah. Iya. Bisa paham Bu? Bedanya public relation sama marketing. Jadi kalau anak-anak ibu misalnya nanti mau masuk ambil kuliahnya marketing, lihat ada nggak kecerdasan matematisnya paling nggak nomor 1 sampai nomor 4 tadi, atau mentok nomor 5 deh, ya. Tapi ternyata dia nomor 7 atau nomor 8. Memang dia kecerdasan bahasa tinggi. Waduh, repot Bu di marketing Bu. Ya, ambilkan ini saja. Siapa yang anaknya mau jadi guru Bu? Guru, Masya Allah. Guru tuh ya, kecerdasan bahasa sama kecerdasan apa lagi ayo? Cocoknya guru, yang guru asik. Selain kecerdasan bahasa, interpersonal. Apa lagi? Boleh yang ketiganya berapa? Hah? Nah, itu boleh apa aja. Kalau dia ketiganya kecerdasan matematis, maka dia jadi guru matematika. Kalau dia kecerdasan ketiganya kecerdasan kinestetis, dia guru atau kebalikannya, kecerdasan kinestetis nomor 1, keduanya misalnya interpersonal, ketiganya bahasa, dia bisa jadi olahraga. Olahraga kan nggak perlu ngomong-ngomong banget. Ya ikuti, kan nggak perlu ngomong. Malah yang penting kecerdasan kinestetisnya nomor 1. Sekarang kalau nih guru, kecerdasan interpersonalnya nomor 1, kecerdasan keduanya naturalis, kecerdasan ketiganya kecerdasan bahasa. Kira-kira jadi guru apa itu? Apa? Biologi. Apa lagi? IPA boleh. Apa lagi? Guru apa lagi? Masak, betul. Apa lagi? Tata boga boleh. Apa lagi? Dan keempatnya kecerdasan visual spasial. Apa kira-kira? Gambar bisa? Iya. Sekarang kecerdasan pertamanya kecerdasan musikalis, dan kedua kecerdasan bahasa. Kira-kira jadi guru apa dia tuh? Kesenian. Seneng nggak gurunya dia tuh? Kalau jadi guru ya, seneng nggak kira-kira? Karena passionnya. Jangan suruh ya mata pelajarannya matematika, kalau kecerdasan matematika yang nomor 8. Pasti dia ngajar anak-anak itu marah. Kamu nggak bisa, bapak juga nggak bisa, tapi bapak usaha. Wih Allah, kata anak sekarang, Del, derita lu. Iya,
Oke. Ya, next. Sekarang intrapersonal, intra ke dalam ya. Apa dia? Bisa trainer juga. Ya. Konselor. Filsuf. Wow, ini kalau intrapersonal, kecerdasan intrapersonal gini Bu, kecerdasan yang bisa merenung. Dia akan selalu merenung, untuk apa hidup ini? Mengapa kita diciptakan? Itu intrapersonal. Dan nanya melulu. Udah dapat jawabannya dari Quran, terus nanya. Itu intrapersonal. Makanya filosof itu intrapersonal ya. Psikolog juga. Kalau anak kita mau ambil psikolog, lihat, urutin tuh kecerdasannya. Ada nggak intrapersonalnya 4 di atas? Kalau ada, dia sangat menikmati pekerjaan jadi psikolog. Kenapa? Kerjaan psikolog itu Bu, ya Allah, nanyanya nanya detail dan tentang diri orang, ya. Apalagi? Nah, kalau dokter, psikiater juga oke. Wira swasta, artinya dia kerja sendiri. Penulis, jelas. Keren banget nih. Udahlah intrapersonal pertama, kedua kecerdasan bahasa. Keren. Peneliti. Kira-kira kalau peneliti, bagusnya apa? Selain kecerdasan intrapersonal, nomor 2-nya apa? Maka dia jadi peneliti. Matematis. Ya. Iya, analitik, riset, ilmuwan tuh pasti ada kecerdasan matematisnya, dan pasti dia selalu menghitung sebab akibat. Sebab pertama, sebab kedua mengakibatkan apa? Itu ada itu. Ya, iya. Memilih jalur spiritual. Kenapa? Itu tadi intrapersonal sering merenung. Mau dibawa kemana hidup ini? Ya. Lanjut. Sekarang interpersonal. Itu tadi kan Ibu udah tahu kan, kalau ngajar kita harus ada interpersonalnya. Guru, konselor juga, manajemen. Ya, pimpinan kalau jadi manajer, ya, jadi bos itu harus punya intrapersonal. Ya. Apalagi? Marketing, politisi, pekerja sosial, jelas, pekerja sosial, aktor dan terapis, ya. Iya. Baik. Lanjut sedikit lagi. Kecerdasan musikalis. Inilah kecerdasan yang bisa berdiri sendiri nih. Ya. Penyanyi. Kalau penyanyi tadi apa? Kecerdasan musikalis plus kecerdasan bahasa biasanya. Pemain musik, kecerdasan musikalis bisa, yang kedua bahasa bisa, atau yang kedua logis matematis bisa. Produser, ya. Guru musik, guru vokal, penggubah lagu, music conductor, teknisi musik, atau punya toko musik. Bunda, aku nanti besar mau punya toko musik. Langsung tes bakat dulu Bu, sebentar ya. Kita lihat kecerdasan musikalisnya nomor berapa. Tapi kalau musik karena dia memang murni, kadang nggak usah Ibu pakai tes, kelihatan, ya, kelihatan. Oke, lanjut. Visual spasial, yes, next. Nah itu tadi, tertarik pada arsitek, desainer, perancang pakaian, jahit. Siapa suka jahit? Ada yang suka jahit? Ibu yang seneng jahit pasti punya kecerdasan visual spasial kalau dari 1 sampai 4. Seneng jahit. Ya. Saya karena visual spasialnya itu nomor agak bawah, bisa jahit som doang. Itu juga miring kanan, miring kiri. Ya, itu pilotnya harus punya ini, pelaut juga harus punya ini, ya. Kalau seniman juga punya ini, apalagi seniman yang kalau dia itu tadi pelukis,
Pematung. Kenapa? Karena dia harus punya 3 dimensi matanya. Ya. Iya. Jadi kalau ada, jadi kadang-kadang gini nih, ada orang seneng pilot, bisa juga dia seneng musik, seneng lukis. Kadang makanya pilot bisa ngelukis. Tapi juga pilot kadang-kadang bisa juga menjahit. Karena dia sama programnya, ya. Oke. Fotografer. Siapa yang senang motret? Bu, siapa yang senang motret? Iya. Visual spasialnya nomor berapa Ibu? Nomor 2 tuh, bener. Udah deh, cakep deh. Kalau Ibu yang foto udah cakep deh. Pasti, cakep. Orangnya bentuknya bagus, belakangnya bagus. Jangan yang visual spasial nomor terakhir suruh moto. Loh, backlight terus. Dia nggak tahu posisi. Ya, next lagi. Kecerdasan kinestetik. Kinestetik apa tadi? Bergerak. Jadi apa? Atlet, olahragawan, guru olahraga. Jahit juga kinestetik. Jadi kalau penjahit itu 1, bagus kecerdasan visual spasialnya dan kecerdasan kinestetiknya, ya. Pengrajin sama juga, penari, aktor, pantomim, koreografer, dokter bedah. Dokter bedah nggak sembarangan orang. Jadi dokter kemudian dia mau jadi dokter bedah, tes dulu. Ya, kecerdasan visual spasialnya ada nggak di 1 sampai 4? Kalau ada berarti dia bisa. Kenapa? Bedah tuh, harus lihat yang benar, mana tempat usus, mana tempat lambung. Naruhnya salah. Apalagi sekarang laparoskopi. Laparoskopi masuk alat, ngelihatnya ke monitor. Kalau nggak punya kecerdasan visual spasial, waduh, jangan harap tuh. Iya, kanan bingung dia, kanan ke kiri ya? Ya kanan, ya salah. Masa di dalam perut begitu, tuh kan salah ya. Iya. Sudahlah nih ya, makanya kenapa dokter bedah banyak laki-laki. Sudahlah dia laki-laki otak kanan. Di dalamnya otak games juga, ya. Kemudian dia bakatnya kecerdasan ini, ya, visual spasial. Muncul minat jadi dokter. Kenapa? Bapak ibunya dokter, maka dia dokter. Tapi karena punya kecerdasan visual spasial, pasti dia senangnya ke dokter bedah. Udah cocok Bu. Apalagi pinter main games. Makanya anak saya kalau main game saya bangga. Ya Allah, calon dokter bedah. Yang pakai laparoskopi. Ibunya nggak bisa jadi dokter bedah. Kenapa? Boro-boro main games. Zaman dulu congklak aja beberan. Ya, nah ini dia. Atau sebagai tukang. Ibu, kalau ibu mau bangun rumah, ibu panggil tukang, tes dulu. Punya nggak kecerdasan visual spasial? Kalau dia nomor 1 sampai nomor 4 dia ada urutannya, nanti insya Allah rumah ibu nggak miring. Bikin susun batu batanya. Kalau nggak punya kecerdasan visual spasial, itulah yang dimarahin mulu sama mandor. Salah, miring. Kata dia, enggak. Ya, kenapa? Nggak bisa lihat 3 dimensi matanya. Ya, ini dia. Oke, lanjut. Kecerdasan naturalis. Apa Pak? Kaitannya ke nature, ya. Dia pasti senang biologi, ekologi, kimia, botani, peternak, petani, perkebunan, koki, itu tadi koki ya. Pendaki gunung, kolektor tanaman dan binatang, ya. Juga senang jalan-jalan yang kaitannya sama nature. Dokter bisa nggak kesini? Bisa. Dokter itu punten ya Bu, bukan promosi. Dokter adalah profesi yang kecerdasan apa saja bisa. Dokter umum, karena umum. Nah, kalau sudah mau masuk ke spesialisasi, harus yang kaitannya ada sama bakatnya. Saya dokter, kecerdasan saya linguistik sama interpersonal. Jadilah dokter begini.
Namanya dokter kesehatan masyarakat. Jangan saya suruh dokter bedah, ya Allah. Pasti saya bedah ngomong lulu. Lo tahu nggak? Di Rumil baru lo rumah. Pasti ngomong terus nanti. Ya, oke. Operasi ngobrol terus. Ya, next. Nah, selesai sudah. Ya. Sampai sini tahu dulu bahwa tentang bakat itu ada di otak. Ada berapa, Bu? 8. Setiap orang berbeda karena apanya? Komposisinya yang beda-beda. Ya. Sebagai passion, lihat yang urutan berapa? 1 sampai 4 atau bolehlah 5 dikit lah ya. Iya. Kombinasikan kecerdasan urutan 1 sampai 4 itu menjadi sebuah ya profesinya. Sampai sini bisa sepakat, Bu? Kira-kira nanti kalau nuntun anak sudah ada gambaran? Bisa ya? Ya. Ah, bila berlanjut ya hubungilah teman-teman psikolog yang ada di sekitar kita, ya. Ibu, kalau ibu nanti misalnya periksa fingerprint, kan selalu ada tuh urutannya. Nah, perhatikan yang 1 sampai 4. Iya. Minta tulis terakhir ya, otak yang warna-warni. Bu Aisyah, seandainya gini Bu Aisyah, bukankah bakat itu ya muncul karena kita kursuskan? Bu, ibu kursuskan itu adalah memberi input di otak yang depan. Kalau memang di otak paretalisnya sudah ada bakat musikalis, berarti sudah ada di sini. Dia paham not, dia tahu nada, dia tahu irama, dia bisa tangkap, ya. Dia punya bunyi-bunyian gelombangnya. Tapi ibu kursuskan, ya, ke sebuah tempat kursus, di mana di kursus itu dia belajar, ya, notasi-notasi, lagu-lagu itu masuknya di sini. Bisa paham, Bu? Dia senang musik, cuman dia nggak tahu alat musiknya apa, ya. Makanya ibu kemudian mencoba memasukkan, oh dia coba kita gitar di sini nih, belajar gitarnya di sini. Oh dia mau coba drum, belajarnya di sini. Bisa paham, Bu? Ini kolaborasi dengan ini akan menjadikan bakat ini berkembang. Sekarang, ibu, anak ibu ini dikasih ekskul sama sekolahnya. Bunda, aku pengen banget futsal. Kira-kira kalau dia bilang pengen banget, ada bakatnya nggak? Kira-kira apa di sini? Kecerdasan apa? Kinestetik. Bun, aku nggak mau futsal, kata anak laki ini misalnya. Tapi kan kamu laki sayang, laki-laki tuh harus jago main bola. Aku nggak mau futsal, aku mau fotografi aja. Berarti ada nggak kecerdasan kinestetiknya dominan di situ? Yang ada kecerdasan dominannya apa? Visual, spasial. Sampai sini bisa paham? Walaupun dia laki-laki. Bun, aku boleh nggak, Bun? Aku 2 ekskulnya, apa nak? Basket sama dance. Sejalan nggak? Sejalan, berarti kecerdasan apa? Kinestetik. Gerak, bisa jadi kecerdasan keduanya musikalis. Makanya dia seneng yang ada gerakan dan ada musiknya. Sampai sini bisa sepakat, bisa paham ya, Bu? Bun, aku pengen ikut paskib. Tahu paskib? Paskibraka. Oke, masuklah. 3 bulan salah melulu langkahnya. Orang belok kanan, dia belok kiri. Berarti apa? Eskul paskibnya hanya masuk di sini, tapi potensinya nggak ada di sini. Potensi orang ikut paskib harus punya kinestetik. Itu 1, kinestetik. Yang berikutnya ada visual spasial boleh, logis matematis boleh di sini. Tapi kalau kinestetik udah ikut paskib, udah 3 bulan, salah melulu gerakannya, berarti di sini nggak ada. Ada sih, tapi nomor 8. Makanya, ya maju, jalan, iya. Kanan makanan. Bu, segeralah pindahkan ekskulnya. Kalau tidak nanti dia sakit hati. Kenapa?
Kenapa? Bisa jadi dia ikut paskib karena temannya. Kalau di sekolah-sekolah paskib itu, ya. Sampai sini bisa paham, Bu? Bun, aku mau pindah, aku nggak mau di basket lagi. Maunya apa sayang? Aku mau melukis aja. Bun, udah tanggung. Ini bunda nih gitu kan. Tanggung udah mau semester 2 udah tanggung. Bunda udah bayar mahal tuh. Emak itu. Gue banget. Mahal. Ya, basket mahal, Bun, please. Kamu coba dong, kata ibunya gitu ya. Coba dong, Bun. Bun. Kalau sampai anak sudah kayak gitu, berarti nggak ada bakatnya. Pindahin, Bu. Biarin lewat 500.000 per semester. Daripada tuh kita jedor-jedor kepalanya cuman isi di sini ini nggak ada. Tapi kan dia diajarin Bu Aisyah dribble, diajarin shoot, iya, hanya sebagai pengetahuan saja. Skillnya nggak ada, kenapa? Ininya nggak ada di sini. Maka apa yang mau dikembangin? Katanya kan tumbuh dan berkembang. Ini apa yang mau dikembangin? Tumbuh aja enggak. Sampai sini bisa sepakat, Bu? Kenapa? Hati-hati ngomongnya nih. Jadi orang tua seorang gitu. Makanya kenapa dari pertama ambil? Bu, anak kita nggak tahu kalau dia punya multiple intelijen, multiple kecerdasan. Ibu juga nggak kasih tes. Orang-orang masuk ekskul juga nggak ada tesnya lagi. Sekolah-sekolah itu. Makanya dia mencoba aja dulu. Makanya ekskul itu boleh pindah. Bisa paham, Bu? Udah, jadi nggak boleh dimarahin. Jadilah orang tua yang asik gitu loh. Rezeki ada aja. Udah bayar 500.000 1 bulan minta pindah. Langsung niatkan itu jadi infak sedekah. Ya Allah nak, iya nak, Bunda paham kamu nggak ada bakatnya. Ya sudah, Bismillah ya Allah. Tuh bayar 500.000 infak sedekah buat ekskul basket. Malah akan digantikan oleh Allah. Kenapa? Kita infak sedekah di ekskul itu penting, Bu. Kan itu pendidikan. Ya, boleh gitu, Bu? Boleh, alhamdulillah. Ya. Nanti kalau ada yang mau tanya kita bubar dulu ya, baru nanti ada yang tanya ya. Iya, baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pertemuan pertama baru mengenal saja ya, mungkin belum terlalu ahli. Kapan-kapan nanti kita dalamkan lagi ya. Paling nggak sudah tahu ada ya. Satu lagi saya mau bilang, takut lupa. Ada orang juga punya kecerdasan yang punten maaf 88-nya itu rendah. Ada muncul kecerdasan yang kita sebut kecerdasan spiritual. Saya ada punya teman, saya kasih tes itu rendah semua. Cuman 5. Cerdas apaan nih anak ya? Mau taruh di mana? Ternyata dia kecerdasan spiritual. Apa? Dia kecerdasan karena dia indigo. Dia sixth sense. Ya. Iya, dia nggak terlalu senang tanaman, tapi dia tahu ya di balik tanaman ada siapa berdiri. Saya biasanya kalau sama temen gini, jangan ngomong lo, jangan ngomong. Gue mau lewat, diam. Dok. Ya, ada yang begitu. Ya, jadi karena sekarang zaman-zaman yang memang Allah ingin ciptakan anak-anak indigo. Kenapa? Karena manusia sudah lupa yang namanya kegaibannya Allah, kekuatan powernya Allah dalam dunia gaib itu. Ya, makanya banyak anak-anak indigo sekarang yang memang kecerdasan 88 yang nggak muncul Ibu, tapi dia punya kecerdasan spiritual. Jadi apa tuh ya Bu Aisyah? Jadi spiritualis. Ya, jadi spiritualis. Dia akan menjadi konsultan spiritual biasanya. Ya, iya. Baik, terima kasih. Maaf lahir batin semuanya. Insya Allah jadi manfaat. Iya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.